Good morning, everyone. Morning. My name is Ray Manuel. Today, I will present you about my project entitled Knowing Outer Space. Saya memilih tema 9 karena saya sungguh menyukai luar angkasa. Lalu, saya pun mengerjakan proyeknya. Saya mengerjakan proyek itu sampai sekarang. Di luar angkasa ternyata banyak sampahnya, berupa orbit sekitar bumi yang diciptakan oleh manusia yang tidak lagi berguna. Sampah luar angkasa terdiri atas satelit yang tidak berfungsi lagi, hingga fragmentasi ledakan, debu, atau partikel kecil lainnya. Di luar angkasa juga terdapat banyak peristiwa yang belum terlihat dan belum terpahami. Tapi banyak juga yang sudah terlihat dan dipahami, seperti gerhana. Gerhana adalah proses di mana benda saling menutupi. Saya memilih proyek itu karena saya sangat suka luar angkasa dan saya ingin tahu apa yang ada di luar angkasa. Manfaat dan tujuan dari proyek ini adalah karena saya mau menyampaikan dan memberitahu tentang luar angkasa. Sasaran saya teman-teman di sekitar. Kesimpulannya, dari proyek ini kita bisa menjadi lebih tahu tentang luar angkasa dan gerhana. Gimana cara mengerjakan proyeknya? Silakan. Dengan cara mengerjakan itu dengan niat. Oke, silakan. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan mengenalkan diri saya lebih dalam. Nama saya Ray Manuel Setiawan. Hobi saya bermain game. Saya kelas 6 dan umur saya masih 11 tahun. Saya anak tunggal. Saya lahir pada 14 November tahun 2012. Rumah saya berada di Perum Cisalak, Blok 1, nomor 111. Dalam mengerjakan proyek ini, tentunya banyak mata pelajaran yang terkait di sini, seperti bahasa Indonesia, teks non-fiksi, matematika, mengumpulkan data, bahasa Sunda, carpon, agama, hati nurani, PPKN, hak dan kewajiban, IPA, tata surya, IPS, ekspor impor, dan bahasa Inggris, like and dislike. Di proyek kali ini saya akan menjelaskan tentang tata surya. Sebelum itu, agar kita dapat mengerti tata surya lebih dalam, saya akan memberitahu Anda pengertian planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit bintang dan memiliki bentuk yang hampir bulat dikarenakan gravitasi yang menarik materi di dalamnya ke pusat. Planet memiliki ukuran yang lebih besar daripada benda-benda langit lainnya, seperti asteroid. Selain itu, planet juga dapat membersihkan orbitnya dari benda-benda langit lainnya yang mengelilingi bintang yang sama. Dalam mengerjakan proyek ini, tentunya saya memiliki rencana waktu atau timeline. Pada 30 April, saya membuat Canva. Pada 10 Mei, saya membuat miniatur proses gerhana. Pada 1 sampai 19 Mei, saya melanjutkan membuat Canva. Pada 19 sampai 24 Mei, saya latihan presentasi. Dan akhirnya pada 27 sampai 31 Mei, saya presentasi. Saya melihat bahwa jagat raya atau tata surya sangat indah, mempesona, dan tiada batas. Saya mendengar bahwa ada aplikasi yang bisa menjelajahi luar angkasa secara virtual. Nama aplikasinya adalah Solar System Co. Aplikasi ini dapat kalian download di Play Store. Ini adalah gambaran ketika kita masuk ke dalam aplikasinya. Di sini titik yang paling terang adalah matahari. Dan ada bermacam-macam planet seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di aplikasi ini juga kita dapat memutar waktu dengan cepat.
sehingga kita dapat melihat planet bergerak dengan cepat mengorbit. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa ada planet yang dulunya disebut sebagai planet, tetapi sekarang sudah tidak, dikarenakan planet itu tidak bergerak sesuai orbitnya atau melenceng. Faktanya, manusia sudah menjelajahi angkasa luar sejauh 248.655 mil dari bumi. Wow, jauh sekali ya. Ini adalah perjalanan Apollo 13 ke sisi terjauh bumi bulan di tahun 1970. Saya merasa senang sekali dengan adanya aplikasi Solar System yang dapat membantu saya menjelajahi galaksi Bima Sakti secara virtual. Kira-kira bagaimana ya cara mengalami peristiwa luar biasa mengenai alam semesta dengan metode sederhana? Agar gampang mempelajari gerhana bulan dan gerhana matahari, maka saya akan membuatnya dengan alat peraga sederhana, yaitu kardus batu dan bola. Saya berencana membuat bumi dan bulan dari bola untuk menjelaskan gerhana bulan dan matahari. Manfaatnya, teman-teman dapat mengetahui gerhana bulan dan matahari lebih jelas. Teman-teman, saya punya carpo nih, dengar ya. Waktos dinten Minggon, kaping 18 sasi Mei tahun 2024, abdi mios ka bulan. Mimitina, abdi mios ka Jakarta, terus naik Apollo 18 ka bulan. Abdi mios sareng Cecep. Di bulan, abdi saukur foto-foto, terus uih deui. Sabar, tidak kamu. Tidak sabar kamu. 18 juta. Oh. Kalau lahir nya beras sampai beras. Saya mempunyai teks non fiksi. Teks non fiksi ini berkaitan dengan planet. Sebelum itu, teks non fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan fakta dan non fiksi, tidak fiksi. Planet adalah benda langit yang mengorbit mengelilingi matahari. Planet mempunyai massa yang cukup untuk memiliki gravitasi tersendiri. Mempunyai bentuk hampir bulat dikarenakan gaya gravitasi massanya menarik seluruh benda-benda ke arah pusat. Planet dapat membersihkan lingkungan atau mengosongkan orbit agar tidak ditempati benda-benda angkasa berukuran cukup besar lainnya selain satelitnya sendiri. Teman-teman, ada yang kepo gak kenapa saya bawa kotak ini? Teman-teman ditanya katanya tuh. Teman-teman ditanya apakah ada mana itunya yang Google Meet-nya Pak? Oke. Nah, teman-teman ada yang ingin tahu tidak katanya? Tadi apa katanya, Ref? Ingin tahu apa tentang gerhana? Ya, Gerhana matahari dan gerhana bulan. Ada tidak? Ada, katanya ada nggak? Oh, ayo dijelaskan saja sama Rey, silakan Rey. kotak ini bernama Mysterious Box of Universe. Oke, Mystery Box. The Secret Box of Universe. Di sini. Wah, boleh diperlihatkan dulu nanti. Ya, Pak Ian, coba Pak Ian sudah terlihat Pak Ian. Yuk maju maju. Di bawah saja di bawah. Rey-nya maju ke. Nah, Rey-nya maju. Di bawah itu nyala peraganya. Pak Ian mau lihat. Nah, oke. Nah, silakan. Di depan kamera ini ya. Jadi apa? Nah, boleh dijelaskan? Yang kecil dikit. Nah, di sini ada bola pingpong dan bola tenis dan bola pingpong. Terus? Dan center. Oke, terus? Bola tenis ini menggambarkan bumi dan bola pingpong ini menggambarkan bulan. Oke. Mana bumi? Ini. Bumi. Oke. Rey sebelah sini, pegang sama Rey. Nah, jelaskan. Silakan.
Nah, dan di sini senter melambangkan matahari. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teman-teman tentang gerhana. Gerhana. Gerhana ada dua jenis, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya. Ketika gerhana bulan terjadi, kita tidak dapat melihat bulan, baik itu sebagian maupun total. Saat gerhana bulan sebagian, kita hanya bisa melihat sebagian cahaya dari bulan. Gerhana bulan terjadi ketika gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di penumbra. Jadi seperti ini. Nah, cahaya dari bulan hanya terlihat sebagian. Penumbra itu apa sih? Penumbra adalah bagian luar yang tidak segelap umbra. Lalu yang kedua, gerhana bulan total. Gerhana bulan total saat terjadi, kita tidak bisa melihat pantulan cahaya dari bulan. Jadi gelap sekali. Nah, di sini bulan tertutupi oleh badan bumi. Jadinya cahaya matahari tidak dapat memantul ke bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di umbra. Umbra adalah bagian dalam yang lebih gelap daripada penumbra. Yang kedua, gerhana matahari. Ketika gerhana matahari ada 3 jenis, yaitu gerhana matahari sebagian, gerhana matahari total, dan gerhana matahari cincin. Ketika gerhana matahari sebagian, kita hanya bisa melihat cahaya matahari setengah. Nah, jadi yang biasanya kita bisa melihat seluruh cahaya matahari, jadi hanya bisa melihat setengah. Ketika gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di penumbra. Yang kedua, gerhana matahari total. Ketika gerhana matahari total, kita tidak bisa melihat cahaya matahari. Jadi seperti sore hari, lebih gelap. Nah, gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di umbra. Jadi seluruh cahaya matahari tertutupi oleh bulan. Yang ketiga, gerhana matahari cincin. Ketika gerhana matahari cincin, kita tidak bisa melihat seluruh cahaya matahari. Kita hanya bisa melihat cahaya matahari bagian sampingnya saja, terlihat seperti cincin. Saat gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan berada di titik terjauh dari bumi, dan ketika bumi, bulan, dan matahari sejajar. Jadi bulan menutupi matahari, tapi tidak semua. Jadi seperti ini. Oke, segitu saja presentasi saya tentang gerhana. Oke, baik. Terima kasih. Silakan deh. Mau dilanjutkan kembali, ya. Boleh kembali. Bumi sedang mengalami global warming atau pemanasan global. Maka yang dapat saya lakukan yaitu menghemat energi dengan cara mematikan lampu saat siang hari, mematikan kipas saat tidak diperlukan, dan mematikan air saat selesai digunakan. Hal itu saya lakukan sesuai dengan hati nurani saya untuk menghemat energi. Ini adalah dokumentasi saya ketika mematikan lampu, mematikan kipas, dan mematikan keran air. Jadi jangan lupa untuk menghemat energi ya teman-teman. Oke, siap.
Sebagai anak yang masih 11 tahun, tentunya saya belum bisa melakukan hal berat untuk menjaga bumi. Jadi saya bisa melakukan sesuai dengan kemampuan saya, yaitu mematikan keran air selesai digunakan, mematikan lampu saat terang, dan melestarikan lingkungan. Selama tinggal di bumi ini, saya juga mendapatkan hak saya, yaitu mendapatkan air bersih, menikmati udara bersih, dan mendapatkan sumber daya yang sesuai atau mendapatkan manfaat dari tumbuhan. Ini adalah ketika saya mendapatkan hak saya, yaitu ketika saya mendapat air keran bersih, ketika saya menikmati udara segar, dan mendapat manfaat dari tumbuhan. Ini adalah foto saya ketika melakukan kewajiban saya, yaitu mematikan lampu saat siang hari, mematikan keran selesai digunakan, dan melestarikan lingkungan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Satelit tersebut dirancang oleh perusahaan asal Amerika Serikat dan diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976. Satelit terbaru Indonesia, yaitu satelit merah putih, juga dibuat oleh Amerika Serikat dan dipastikan dapat beroperasi penuh pada pertengahan tahun 2024. Ini adalah dokumentasi saya ketika sedang mewawancarai. Yang tadi video kan? Oh, iya. Oh, tadi kirim. Next dulu aja Pak. Pak, ada di A1-nya. Ini next dulu aja. Next dulu aja. Oh, next dulu. This is the result of the interview. So I wanna tell you right now. Yang ini kan, Ren? Ya, Oke, bisa ngapain, Ren? Boleh dijelaskan dulu. saya sedang mewawancarai anak kelas 7. Oh, Planet apa yang disukai dan tidak disukai? planet ya? Ya, Cuma planet apa? suka planet Neptunus. What planet? My name is Eva. What planet are you? Sabrina. What planet do you like? My favorite planet is Can you tell me why? we love Earth because that's our home. What planet do you like? Okay, thank you. Hello. What's your name? My name is Andre. What grade are you? My grade is 6. What planet do you like? I like Earth because beautiful. What planet do you dislike? I don't like Mars. Jangan pusing. Okay, thank you. Thank you very much. Hello. Hi. What's your name? My name is Reina. Ini What grade are you? Bentar. I am from grade. What planet do you like? I am planet. Can you tell me why? Langsungnya ya. What planet do you dislike? I don't like Mars. Can you tell me why? Because Mars are red. And I don't like the color of Earth. Okay, thank you, Rena. Bye. Bye. Oke, thank you. Bye. What's your name? What planet do you like? Actually, I like all of planets because they are complement each other. Okay, thank you, Miss. You're welcome. And very nice. Dulu. Nah, selanjutnya akan menjelaskan hasil datanya ya. Oke, silakan, Ren. This is the result. So I wanna tell you right now. For Mercury, nothing planet like Mercury, but one people dislike it. For Venus, nothing people like it too, but one people dislike it. For Earth, 6 people like Earth, and nothing people dislike it. For Mars,
2 people like Mars, but 4 people dislike Mars. For Jupiter, nothing people like Jupiter, but 1 people dislike it. For Saturn, 1 people like Saturn, but and nothing people dislike it. Miss Nita likes all of planets. Evan, Egan, and Sanjaya has no planet it doesn't like. Sebelum menutup presentasi saya, ini adalah dokumentasi saya selama mengerjakan proyek ini. Ini adalah ketika saya mengerjakan Canva. Ini adalah ketika saya mengerjakan prakarya. Dan ini ketika saya sasaran menjelaskan tentang kemana. Yang dari presentasi saya, maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya, tentunya sudah dibuka siapa Restu ya. Baik, terima kasih. Di hari ketiga ini penampilan yang pertama tentunya sangat luar biasa. Pertanyaan dari Bapak dulu deh, kapan latihannya? Sama siapa? Latihan ini, latihan presentasi. Tanggal 24 Mei. Pas berapa hari? Cukup 1 hari ini? Sekitar 1 minggu. 1 minggu, pantas saja ya, pantas saja terlihat dari sistematis penyusunan proyeknya, dari mulai proposal tadi alasannya, terus cek ada ada suaranya, Ren? Lampunya nyala. Nah, itu ya. Nah, tadi kan sistematis ya penyusunan proyeknya itu ya. Itu tadi mulai dari proposal, lalu ke urutan-urutannya sampai ke materinya sudah masuk semuanya. Bahkan tadi ada yang berangkat ke bulan. Sama siapa? Ke bulannya sendiri sama tadi siapa temennya? Sama Cecep. Oh. Siapa aja? Ya, betul ya. Itu termasuk apa cakon? Iya, karena kan cakon itu apa ya? Fiksi. Nah, benar fiksi, tapi sesuai dengan kehidupan sehari-hari ya. Nyata pelakunya juga teman-teman itu ya memang pelaku dalam kehidupan sehari-hari, tidak boleh pelakunya itu hewan, tumbuhan, tapi orang-orang seperti itu ya. Baik, Ray. Tentunya ada beberapa pertanyaan dari Bapak. Ray pernah mengalami gerhana? Mengalami gerhana apa, Ray? Gerhana bulan. Pernah lihat, pernah merasakan ya? Pernah merasakan gerhana bulan. Baik, apa sih yang terjadi ketika gerhana bulan itu dirasakan oleh Ray? Jadi lebih gelap dari yang biasanya. Itu terlihatnya dari mana, Ray? Terlihat gerhana bulan itu ketika Ray ada di bulan tadi atau ketika Ray ada di bumi? Di bumi. Berarti terjadi itu memang terlihatnya kita rasakan di bumi. Iya. Tidak terlihat cahaya bulan. Iya. Oke, baik. Ray, Bapak sangat penasaran juga bagaimana sih Ray cara menggali informasi yang Ray dapatkan ini tadi sampai luar biasa kalau betul. Dengan cara saya searching di Google, di ChatGPT, dan bertanya ke Mama. Oke, ChatGPT semuanya sudah muncul ya. Itu. Kalau semuanya muncul itu di mana nih Bapak tanya? Ketika ChatGPT itu kan ada jawaban langsung ya, ada jawaban langsung. Dari jawabannya langsung itu dipindahkan ke PowerPoint ke presentasi ini atau Ray olah kembali? Dilihat dulu di Google benar atau enggak. Bagus sekali. Ya, beri tepuk tangan. Itu manfaatnya literasi ya. Ketika kita baca tidak langsung mentah-mentah terima, ya disesuaikan dengan data. Oke? Iya. Sangat luar biasa ya. Itu harapan sekolah tentunya, harapan kami tentunya ya dengan adanya kegiatan literasi itu. Jadi kita bisa menerima informasi tanpa langsung menerima dan melakukannya.
informasi tersebut. Apakah itu informasinya sesuai fakta atau Mitos. mitos atau hoax ya kalau yang sekarang itu. Nah, baik. Satu lagi pertanyaan dari Bapak, ya, penasaran dengan aplikasi. Aplikasi itu bagaimana sih cara memainkannya? Bapak juga pernah melihatnya. Justru Bapak terpana sekali aplikasinya itu apa namanya? Solar system Solar system, teman-teman atau Bapak Ibu guru, bahkan orang tua tentunya. Ini salah satu manfaat juga ya dengan tadi hobinya bermain game. Ternyata gamesnya itu kalau kita arahkan itu ya bisa menjadi pengetahuan tentunya bagi kita semua. Nah, ini salah satunya aplikasinya Solar System. Bagaimana Ray menjelaskan permainan ini? Silakan. Ya, saat masuk ke permainan kayak gini. Nah, itu ada tombol buat zoom out, zoom in. Oke, bisa diinstal ya? Tadi Bisa. instalnya melalui apa? Play Store. Terus? Ini bisa kita lihat sampai luar galaksi Bima Sakti. Sampai luar? Galaksi Bima Sakti. Oh, kalau begitu yang kemarin Albert itu disampaikan WR102 ada nggak di sini kira-kira? Ada kayak. Ada kayaknya ya. Nah, silakan gali lagi ya. Benar atau tidak gitu? Ada di luar angkasa yang lebih panas daripada matahari. Itu kan semuanya ilmu, gitu ya. Betul? Oke. Terima kasih Ray untuk penampilannya, sekali lagi beri tepuk tangan, dan tentunya tidak terlepas dari bimbingan orang tua di rumah, terus juga ada bimbingan dari sekolah. Kebetulan pada hari ini kita ditemani oleh pembimbingnya yaitu Bapak Tri. Selamat pagi Bapak Tri. Oke, Pak Tri sudah siap? Silakan beri tanggapan Pak Tri. Terima kasih Pak Iwan. Ray, luar biasa sekali presentasinya hari ini ya, dipersiapkan dengan matang ya. Ketika hari kedua sebenarnya, hari pertama Bapak tidak menerima untuk bimbingan karena ada acara, kemudian hari kedua Ray memberikan Pak ini proposal dan yang ada di Padlet. Bapak lihat satu persatu, ternyata sudah ada yang bagus, kemudian ada sedikit pembetulan penulisan kemarin ya, itu sudah dibetulin bersama-sama. Kemudian saya tekan lagi ketika tag eksposisi ya, ini tolong nanti ketika mau menjelaskan ini tolong selesai dulu tag eksposisi karena didengarkan dan berhasil dan bagus juga. Dan saya tekankan pentingnya komunikasi ketika mau melaksanakan wawancara dislike dan like dan dislike, yaitu sangat penting sekali ketika mendapatkan fakta data yang sebenar-benarnya. Jadi tidak mengarang. Ini sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kemudian ketika mau memutar video itu baru mencanangkan ketika wawancara dengan saya, akhirnya terbukti sudah dapat dilaksanakan, videonya dapat diputar juga, dan juga bagi-bagi ini ketika menampilkan presiden gerhana. Nah, tingkatkan terus, semoga dengan komunikasi yang lebih baik kita dapat teman, kita dapat ilmu, dan kita dapat bersosialisasi dengan orang lain. Terima kasih bapak-bapak yang mamanya telah bantu dalam pengerjaan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri tentunya tadi dari pembimbing, dan juga untuk pemangku mata pelajaran dari Ibu Lucy, kami persilakan Bu Lucy. Oke. Coba bisa diulangi, apakah terdengar jelas Bu Lucy suara dari? Iya. Oke, baik. Silakan Bu. Baik. Dengan suara Ibu, baik. Oke. Dari hari ini provisiat ya, bagus banget. Kamu presentasinya luar biasa. Kemudian juga dari semua kamu bisa merangkai pelajaran dengan begitu sangat cantik sekali, dan tadi di agamanya juga hanya meminta, tetapi kamu juga membuktikan bahwa kamu menghemat energi yang dengan cara mengadakan sakral, dan itu
disertai dengan foto-foto mantap banget, right? Sip, good job, ya. Oke, baik ya, tidak terlalu banyak pertanyaan, tentunya hanya tanggapan saja ya. Oke, baik, berarti kalau begitu berhasil menyelesaikan tantangan ya. Ray, tentunya kita dengar tanggapan dari orang tua. Silakan, dari siapa? Dari Mama? Silakan, Mama. Oke. Berikan tanggapannya untuk putra kesayangannya. Silakan. Boleh Ray diberikan dulu? Oke, silakan Mama. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak, Ibu semuanya. Selamat pagi. Terima kasih banget ini anak saya bisa keren kayak gini. Pastinya dibimbing sama Bapak dan Ibu guru yang luar biasa. Ngajarin Ray banyak sekali ilmu. Ini apa? Nggak nyangka saya bisa ngerjain kayak begini ya, karena maksudnya saya juga jarang touch gitu. Baru tadi malam lah saya lihat, oh ya lumayan juga gitu. Kemudian ya itu makasih, selama sekolah di Yosudarso banyak sekali ilmu yang Ray dapatkan sampai Ray luar biasa, bisa menurut saya maksimal ya saat ini. Makasih sekali lagi, makasih buat Bapak dan Ibu guru dan sekolah Yosudarso. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ma. Tentunya tidak terlepas juga ya keberhasilan pendidikan. Tentunya ada dukungan dari orang tua juga dan juga kesiapan dari peserta didik. Jadi semua komponen itu memang harus benar-benar terjaga, begitu, berkesinambungan. Baik, kalau begitu Ray, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Harus dong tentunya ya. Ada refleksi. Apa sih yang didapat selama kegiatan pekerjaan ataupun mungkin hari ini, apa sih yang didapat oleh Ray? Silakan Ray. Dengan membuat ini saya menjadi lebih tahu tentang hal-hal menarik Ya. yang ada di luar angkasa. Ya. Dan dengan presentasi kali ini saya bisa menjadi lebih percaya diri. Amin. Ada lagi? Udah. Udah. Ada tantangan tidak? Tentunya pasti ada dong tantangannya. Coba, apa tantangan bagi Ray? Ketika saya menggali informasi, kadang-kadang yang saya search itu tidak sesuai dengan informasinya. Oke. Baik, jadi menggali lagi gitu? Iya. Oke, kalau begitu ada lagi tidak? Dan ketika saya presentasi saya agak gugup. Agak gugup. Manusiawi ya, Ray. Ya, sama Bapak Ibu guru juga kalau mau tampil tuh gugup banget. Tapi kalau sudah satu terkuasai langsung, ya. Makanya kami lihat itu Ray sekarang kesini tidak bisa karena menguasai materi. Itu salah satunya. Kuncinya memang kuasai materi yang akan ditampilkan, ya. Dengan tadi pertanyaan-pertanyaan dari kami itu bisa dijawab. Ray, satu lagi kalau begitu silakan closing statementnya bagi kita semua. Tutup langsung sama Ray. Ya, sekian presentasi saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah membimbing saya sampai sejauh ini. Terima kasih. Oke.